Isu intervensi politik di kasus Johnny G. Plate, Jokowi ultimatum Surya Paloh. Ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Jadi ketika akhirnya elit partainya Nasdem, Johnny Plate terkena kasus hukum, Surya Paloh lalu mengukur dirinya yang suka mempolitisasi hukum dengan Jokowi. Surya Paloh merasa dia dikerjai secara politik oleh Jokowi karena Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Dan lontaran kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. Ya karena kalau saya melihat gitu ya, kemarahan Pak Jokowi kepada Surya Paloh itu sama sekali bukan soal pencapresan Anies, tapi soal kasus korupsi ini gitu. Nah, Pak Jokowi nampaknya dalam analisa saya gitu ya, kalau kita berkaca kepada apa yang ada di media, yang diberitakan, yang digembar-gemborkan seolah-olah Pak Jokowi itu jengkel dengan pencapresan Anies gitu ya, yang ingin dijegal dan sebagainya, padahal sebenarnya nampaknya ya dalam rangka untuk menjegal kasus korupsi gitu ya. Dan Pak Jokowi marahnya ya karena kasus korupsi gitu. Dan di sisi lain kalau Pak Jokowi itu diancam-ancam dengan pencapresan Anies, bagi Pak Jokowi itu nggak ada urusan gitu. Pak Jokowi ya nggak bisa ditekan-tekan atau diancam oleh maling tower. Ngapain takut sama maling tower gitu kan. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi gitu, semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kerenggangan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo diyakini terjadi karena pencalonan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 lalu. Mana yang membuat hubungan mereka itu karena Bang Surya menolak tiket berbeda atau Anies yang di Kandar? Ini analisa. Menurut saya Anies ya.
lebih keras penolakan terhadap pencalonan Anies. Dan itu saya pikir mudah-mudahan analisa saya tidak salah. Nah, tidak ada isu lain sebenarnya yang membuat hubungan sedikit tentang Anies. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menduga pencalonan Anies Baswedan ini ikut berdampak pada kerajaan bisnis Surya. Salah satunya usaha catering PT Pangan Sari Utama. Dua kolega Surya yang mengetahui performa bisnis media grup bercerita, Pangan Sari terancam terdepak sebagai penyedia jasa boga di PT Freeport Indonesia. Bukan hanya usaha catering, bisnis properti Surya juga belakangan seret. PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun gedung kembar Indonesia One. Pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat ini dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia One dari perusahaan asal negeri Tirai Bambu, Cina Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya adalah mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID-19. Surya tak membantah kabar bahwa proyek menara milik Media Properti sedang macet. Perincilan positif apa penghentian kredit awal itu? Positifnya bagus lah supaya kita nggak perlu berhutang. Nah itu aja kita ambil hikmahnya ya. Kita kan mau berhutang, nggak boleh berhutang. Positifnya ada dong, ini nggak jadi berhutang. Tapi gedungnya nggak jadi. Ya gedung nggak jadi kan hari ini. One day kan dia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mencermati peluang Demokrat dan PKS hengkang dari koalisi Anies Baswedan. Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS memiliki 163 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau melewati ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Namun, tiket pencalonan Anies bisa hangus jika satu partai saja memisahkan diri. Meski demikian, Surya yakin Demokrat dan PKS tetap berkomitmen membangun koalisi bersama Nasdem. Ya antisipasinya ya adalah kalau dia dicopot ya kita nggak lanjutin. Kita bye-bye aja. Apa sulitnya, masa kita harus bunuh diri? Atau kita nangis tuh gulung-gulung ini karena memang penguasa yang begini begitu.